Pemirsa, seorang anak laki-laki berumur 6 tahun meninggal dunia setelah disiksa ibu tirinya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anak berinisial MAA tersebut mengembuskan nafas terakhirnya setelah dianiaya bertubi-tubi selama 3 hari. Rekaman video menunjukkan kondisi bocah MAA sebelum meninggal dunia. Luka-luka lebam dan bekas sundutan rokok tampak di sekujur tubuh kurusnya. Selain itu, wajahnya bengkak lebam dan bibirnya berdarah. Laporan datang dari tetangga korban warga desa Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kepada polisi, ibu tiri korban mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya yang baru berumur 6 tahun tersebut. Penyiksaan berlangsung selama 3 hari. Bocah MAA didapati tewas di hari keempat Senin kemarin, tidak kuasa menahan sakit dari luka-lukanya. Korban telah merasa sakit ataupun merasa dilakukan penganiayaan selama kurang lebih 3 hari. Selama lebih dari kurang 3 hari itu korban diketahui telah disiksa ataupun dilakukan penganiayaan, sehingga diketahui setelah hari keempat diketahui korban sudah meninggal. Lukanya Pak di mana aja? Korban diketahui ada beberapa luka di sekujur tubuh, di badan, di punggung, di bagian dada, kemudian di bagian wajah. Saat ini polisi baru menyita 1 barang bukti, gagang sapu yang diduga dipakai menyiksa korban. Polisi juga akan melakukan ekshumasi dan autopsi untuk menentukan sebab kematian korban. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, di hadapan penyidik, si ibu tiri mengaku tidak segan menganiaya korban walaupun hanya dengan alasan sepele. Puncaknya minggu kemarin hanya karena menolak makan, pelaku memukuli bocah berumur 6 tahun tersebut dengan sebatang sapu. Dari pelaku ibu korban, puncaknya pada hari Minggu sekitar pukul 8 pagi, pelaku meminta korban ataupun menyuruh korban untuk makan atau sarapan. Namun korban menolak dengan alasan kejam dan kemudian pelaku merasa kesal ataupun marah dan tiba-tiba mengambil sebatang kayu ataupun sapu, lantas langsung dipukulkan sebanyak 3 kali ke arah punggung, begitu. Kemudian karena kesakitan, korban kemudian berlari sambil berjerit ke arah kamar. Ya pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Meli Kasna untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini mengenai pengungkapan ataupun juga penanganan kasus ini pemirsa. Selamat malam Meli Kasna, bagaimana informasi terbaru yang didapatkan dari pihak kepolisian mengenai upaya pengungkapan kasus ini? Bagaimana kemudian awalnya kasus ini bisa terungkap? Ya Ken Ana, perlu saya jelaskan bahwa kejadian tersebut awalnya terungkap akibat saat hari Minggu puncak dari kemarahan ibu tiri tersebut, yakni berinisial RN, memukuli anaknya berinisial MAA pada pagi hari, dan diketahui bahwa korban ternyata meninggal dunia pada malam harinya sekitar 22.00, dan kemudian pihak keluarga akan memakamkan korban pada Senin dini hari pukul 1. Dan saat itulah warga sekitar serta pemandi jenazah melihat adanya luka-luka lebam di bagian tubuh korban, sekujur tubuh korban. Hingga saat itu mereka melihat bahwa ini adalah luka yang tidak wajar, dan akhirnya warga sekitar serta pemandi jenazah tersebut pun melaporkan kasus ini ke Polsek Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dan tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun hari Seninnya langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk RN, yang sehingga saat ditanyai, RN sendiri pun langsung mengakui perbuatannya, bahwa ia sudah melakukan penyiksaan selama 3 hari berturut-turut. Dan puncaknya pada hari Minggu, lantaran MAA ini tidak mau makan dan mengaku sudah kenyang, RN sendiri langsung melakukan penganiayaan, sehingga saat itu korban pun sempat mengalami pingsan dan mengeluh sakit dan mengalami pingsan, dan menghembuskan napas terakhirnya pada sekitar pukul 22 Minggu malam.
Kehidupan korban dan juga pelaku hingga akhirnya atau sampai penyiksaan ini bisa terjadi selama berhari-hari tanpa kemudian ada pihak yang mengetahui atau ada yang peduli. Ya, Ken, perlu dijelaskan bahwa memang warga sekitar pun sudah merasa curiga lantaran mendengar korban kerap menangis di dalam rumah. Dan juga tadi kami sempat menanyai sejumlah warga bahwa memang warga juga sempat melihat korban itu sering duduk di depan teras dengan kondisi ketakutan. Dan puncaknya dengan video yang viral beredar tersebut adalah warga melihat korban mendatangi warung dengan kondisi yang memprihatinkan, yakni luka di bagian bibir dan ada bekas-bekas sundutan di bagian tubuhnya. Dan saat itulah korban daripada warga sekitar memang sudah menaruh curiga, namun belum memiliki bukti pasti, sehingga saat dimiliki bukti pasti saat pemandian jenazah tersebut, warga sekitar serta pemandi jenazah pun langsung melaporkan ke Polsek Bojonggede. Dan kemudian RN sendiri sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Ya, Meli, berkenaan dengan video yang viral yang memperlihatkan ataupun juga merekam bagaimana kondisi korban semasa hidupnya, apakah ada informasi kapan kemudian video ini direkam? Apakah juga masih dalam rangkaian peristiwa yang terjadi? Siapa kemudian yang merekamnya? Penyiksaan tersebut, namun terkait siapa yang merekam kami belum mendapatkan informasi karena video tersebut tersebar melalui media sosial Facebook awalnya, sehingga kami juga belum mengetahui pasti siapa yang merekam. Namun informasi adalah warga sekitar yang melihat korban dalam kondisi memprihatinkan saat ke warung. Baik, terima kasih Meli Kasna mengabarkan dari Depok, Jawa Barat. Selamat malam.